Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari kelas pendidikan 5C. Selamat siang juga untuk Bu Hafiza dan Pak Widi selaku dosen uh, mata kuliah evaluasi. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Cantika dengan NIM akhir 88, dan teman saya Mbak Dian Atun dengan NIM akhir 79, serta ada Mbak Wakiah dengan NIM akhir 90. Nah, untuk kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari pengerjaan LKM dengan tema biogeografi, spesiasi, dan domestikasi. Oke, langsung saja untuk presentator pertama yaitu ada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu biogeografi. Tuh. Nah, mungkin dari teman-teman sudah sedikit tahu atau banyak tahu karena kan sudah mengerjakan terkait LKM ya. Pasti untuk poin A itu adalah apa sih itu biografi dan kenapa kok biografi itu sebagai contoh dari evaluasi. Nah, dari kelompok kami menjawab bahwa biografi dilihat dari beberapa pendapat. Nah, pendapat pertama ini ada dari Alfred Russel Wallace, ada dari Brown James H. dan Mark Filomolino, ada Meadows and Pittman, dan Michael Ritter. Nah, mari kita lihat biografi menurut para ahli. Nah, untuk ahli yang pertama bernama Alfred, eh, beliau menjelaskan bahwa biogeografi adalah ilmu tentang bagaimana penyebaran spesies-spesies terkhusus hewan dan tumbuhan di permukaan bumi dan bagaimana penyebaran itu terjadi. Nah, untuk ahli selanjutnya yaitu Brown and Mark itu menjelaskan bahwa biogeografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hewan dan juga tumbuhan hidup di berbagai tempat yang berbeda di bumi. Untuk tokoh selanjutnya ada Michael Ritter yang menjelaskan biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola secara geografi tentang tumbuhan dan hewan agar dapat diketahui bagaimana persebaran hewan dan tumbuhan tersebut di permukaan bumi berdasarkan ilmu ekologi dan ekosistem. Untuk pendapat terakhir dari Meadows itu menjelaskan bahwa biogeografi adalah ilmu alam interdisipliner dengan identitas yang kompleks, bahkan samar yang menentang definisi. Intinya ilmu tentang distribusi organisme hidup dan faktor-faktor yang mendasar distribusi eh, tumbuhan dan hewan. Nah, untuk persebaran flora dan fauna di dunia dipelajari dalam cabang ilmu biogeografi dengan menggunakan dua pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu menggunakan pendekatan biogeografi sejarah dan yang kedua yaitu pendekatan biogeografi ekologi. Nah, untuk biografi sejarah yaitu pendekatan cabang ilmu biogeografi yang melihat dari sudut pandang perkembangan dan evolusi kelompok organisme, iklim, migrasi, gerakan bumi pada masa lalu, serta hubungan ekologis masa lalu dengan sekarang. Nah, untuk pendekatan biogeografi ekologi adalah pendekatan cabang ilmu biogeografi yang melihat dari sudut pandang interaksi antar organisme serta interaksi organisme dengan lingkungannya. Oke, next slide. Nah, untuk sebelum mengapa biogeografi dijadikan sebagai salah satu bentuk evolusi, nah secara umum ya biografi kita simpulkan yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktunya. Biogeografi mempelajari
dan berusaha untuk menjelaskan distribusi organisme di permukaan bumi. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang memengaruhinya. Salah satu dasar mempelajari biogeografi adalah bahwa setiap hewan dan tumbuhan muncul atau mengalami evolusi sekali saja pada masa lampau. Nah, evolusi sekali saja pada masa lampau, kita tarik mengapa sih biografi dijadikan sebagai salah satu bentuk dari evolusi? Nah, jawabannya adalah karena evolusi dapat dibuktikan berdasarkan distribusi spesies secara geografi. Berdasarkan bukti geografi ini dapat diprediksi di mana fosil dari kelompok organisme yang berbeda dapat ditemukan. Nah, sebagai contoh nih, ada fosil kuda di mana spesies kuda lebih banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara karena pada saat itu wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak terhubung sehingga kuda tidak dapat berpindah di antara kedua lokasi tersebut. Dengan demikian, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa fosil kuda tertua berasal dari wilayah Amerika Utara. Begitu. Next, kita lanjut. Nah, tadi ini terkait biografi sebagai bentuk dari evolusi. Dicontohkannya ini fosil kuda yang ada di Amerika Utara. Selanjutnya mengenai spesiasi biologi. Spesiasi itu apa sih? Nah, spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Nah, spesiasi atau terbentuknya spesies baru dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait isolasi reproduksi. Nah, sebelum ke isolasi reproduksi atau menjawab pertanyaan dari poin B, kita mempelajari terkait faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari spesiasi gitu ya. Nah, ada dua faktor. Yang pertama faktor intrinsik atau dari dalam dan faktor ekstrinsik dari luar. Nah, kalau dalam itu ada dari gen dan untuk ekstrinsik itu dari lingkungan. Nah, faktor intrinsik atau faktor dari gen itu seperti perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu sifat yang berbeda dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru. Nah, untuk faktor ekstrinsik atau lingkungan itu awalnya individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu tersebut terpisah tempat berjauhan sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya, kita membahas terkait isolasi reproduksi. Nah, apa sih isolasi reproduksi itu? Hasil spesies baru atau spesiasi jika suatu saat keturunan individu yang telah lama berpisah tersebut disatukan kembali, tetapi tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Itu yang disebut dengan isolasi reproduksi. Next. Nah, faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barrier atau penghalang. Penghalangnya dapat berupa keadaan geografis seperti jurang, gunung yang tinggi, lautan, gitu. Nah, dalam isolasi reproduksi itu ada istilah aloparik atau individu-individu satu spesies yang terpisah. Tadi kan dari keterangan isolasi reproduksi itu kan individu yang terpisah gitu ya. Terus individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesies dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan disebut simpatrik. Nah, next, penyebab terjadinya isolasi reproduksi itu yang pertama isolasi ekologi atau menempati habitat baru yang berbeda. Yang kedua ada isolasi musim atau
berbeda waktu permasalahan atau pembentukan gamet. Selanjutnya ada isolasi tingkah laku atau akibat dari berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab selanjutnya yaitu isolasi mekanik atau isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Ada lagi isolasi gamet atau isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi, serta yang terakhir adalah disebabkan oleh terbentuknya bastar mandul atau keturunan steril. Contoh dari keturunan steril itu perkawinan dari kambing dan biri-biri. Nah, itu tadi materi terkait apa sih biogeografi dan mengapa biogeografi itu dijadikan sebagai contoh dari peristiwa evolusi serta uh, konsep dari spesiasi dalam isolasi reproduksi gitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Dian. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan.